Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak silakan dibuka buku tema 8 halaman 88 ya. Benny dan Edo akan bermain di rumah Udin. Di rumah Udin ada kolam renang. Mereka akan bermain melempar dan menangkap bola. Udin meminta izin kepada ayah sebelum bermain, anak-anak ya. Kalau anak-anak sebelum bermain harus minta izin kepada orang tua ya, nggak boleh enggak boleh harus minta izin ya, enggak boleh langsung pergi saja ya. Terus selanjutnya ayo mengamati. Ini ada Udin berkata pada ayahnya, apakah kami boleh bermain di kolam renang ayah? Terus ayahnya menjawab, boleh nak, asalkan harus berhati-hati ya. Kita harus memperhatikan keselamatan. Tahu bagaimana caranya nak? Kita harus memakai pelampung dan jangan ke tempat yang dalam ya nak. Itu bisa membahayakan diri ya anak-anak. Kalau belum bisa berenang harus di tempat yang dangkal ya, jangan yang dalam. Nah, sebelum berenang, anak-anak supaya tidak kram, supaya tidak cedera, harus melakukan pemanasan terlebih dahulu ya. Nah, apa isi percakapan Udin dan ayah? Yaitu yang Udin meminta izin kepada ayahnya untuk berenang ya. Apa saja pesan ayah kepada Udin? Harus berhati-hati ya. Tidak boleh ke kolam yang dalam. Apa yang terjadi jika pesan ayah tidak dituruti, maka bisa membahayakan dirinya ya. Terus saya membaca, tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya bukan? Kalimat tanya digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bacalah kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Apakah kami boleh bermain di kolam renang, ayah? Terus yang kedua, tahu bagaimana caranya, nak? Kalimat tanya di atas menggunakan kata tanya apa dan bagaimana. Selanjutnya, ayo menulis, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar dengan teliti, buatlah pertanyaan-pertanyaan dari gambar tersebut. Ini anak-anak silakan diperhatikan gambarnya ya. Tuliskan pertanyaan menggunakan kata apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dari gambar ini ya nak ya. Dari gambar yang ada di bawah ini, di kolam renang ini. Misalnya ya, dikasih contoh saja. Di mana, misalnya di mana mereka berenang, diakhiri dengan tanda tanya. Nah, selanjutnya anak-anak bisa memberikan contoh yang lain. Terus misalnya, kapan mereka berenang? Ya. Nah, selanjutnya, siapa saja yang berenang? Kayak gitu ya. Setiap akhir kalimat tanya harus diberikan tanda tanya ya. Nah, ini anak-anak bisa menuliskan di sini ya. Terus kita lanjutkan. Ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Terus ini ada ini ada percakapan antara Benny dan Udin ya nak ya. Benny, Udin tangkap bolanya ya. Terus Udin menjawab, baiklah akan aku tangkap dengan baik. Ini adalah bermain ya, bermain di kolam. Nah itu gambarnya. Apa yang dilakukan Udin dan teman-teman yaitu melempar dan menangkap bola ini ya. Mereka bermain melempar dan menangkap bola. Melempar dan menangkap bola ada caranya ya. Ini anak-anak silakan diperhatikan cara melempar bola ya. Nah, ini anak-anak silakan yang ini cara menangkap bola ya. Nah, ini diperhatikan. Nah, ayo mencoba lakukan kegiatan dengan mengikuti petunjuk berikut. Lakukan bermain melempar dan menangkap bola secara berpasangan. Lakukan di kolam renang, sungai atau pantai. Lakukanlah di bawah pengawasan gurumu. Jika kolam renang, sungai atau pantai tidak ada, lakukan di lingkungan sekitarmu. Berhati-hatilah ketika bermain. Terus saya membaca, Udin dan teman-teman telah bermain melempar dan menangkap bola.
Bermain, melempar, dan menangkap bola merupakan bagian dari olahraga. Melakukan kegiatan olahraga boleh dengan siapa saja. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Bahasa daerah mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka tetap berolahraga dengan rukun. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keberagaman, ya nak ya. Meskipun kita berbeda suku, berbeda agama, berbeda jenis kelamin, kita harus tetap bermain bersama dan hidup rukun, ya nak ya. Terus selanjutnya, ayo berdiskusi. Tahukah kamu contoh olahraga lain yang menunjukkan persatuan dalam keberagaman? Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasil diskusimu pada tabel berikut. Contoh kegiatan olahraga, melempar dan menangkap bola. Ya, itu contoh salah satunya. Terus selanjutnya bermain voli ya, kayak gitu ya nak ya. Terus dan bermain kasti, terserah anak-anak, boleh diisi apa saja kegiatan yang menunjukkan persatuan ya. Nah, pernahkah kegiatan olahraga di atas kamu lakukan? Nah, anak-anak yang bisa menjawab, pernah atau tidak? Sekarang coba cari gambar salah satu kegiatan olahraga di koran atau majalah, kemudian gunting dan tempelkan gambar tersebut pada kotak berikut. Langsung kita lanjutkan ke pembelajaran 6. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Mereka bermain di halaman rumah. Bermain sepeda harus berhati-hati. Jika terjatuh, badan bisa terluka. Kita harus memperhatikan keselamatan diri. Ya. Terus selanjutnya ayo mengamati. Siti. Udin, siapa yang membelikan kamu sepeda? Kamu. Kapan kamu bisa bersepeda? Terus Udin menjawab, ayahku yang membelikannya. Aku baru pandai bersepeda. Kata ayah, jika bersepeda harus berhati-hati. Benda-benda di sekitar juga harus diperhatikan dengan baik. Ya, ini anak-anak kita naik sepeda. Apa isi percakapan Udin dan Siti? Apakah yang terjadi jika bermain sepeda tidak berhati-hati? Maka akan jatuh ya nak ya. Ayo membaca, bacalah kalimat tanya berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Yang nomor 1, siapa yang membelikan kamu sepeda? Terus yang kedua, kapan kamu bisa bersepeda? Kalimat tanya berguna untuk menanyakan sesuatu. Kalimat tanya selalu dibubuhi dengan tanda tanya ya nak ya. Di akhir kalimatnya kasihkan tanda tanya ya. Terus ayo menulis, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Tulislah pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Tulislah pertanyaan berdasarkan gambar berikut. Ini ya nak ya. Nah ini misalnya ini. Tuliskan pertanyaan yang kamu buat pada kolom berikut. Misalnya, mengapa kamu terjatuh? Misalnya, ya. Kapan kamu terjatuh? Bagaimana keadaan kamu? Ya. Siapa yang terjatuh? Misalnya gitu. Anak-anak bisa memberikan contoh kalimat tanya yang lain ya dari gambar itu ya. Nah, terus kita lanjutkan. Ayo membaca. Udin dan teman-teman bermain sepeda. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda daerah asal. Walaupun berbeda, mereka bermain sepeda dengan rukun. Sikap mereka telah menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman. Pernahkah kamu bermain yang menunjukkan sikap bersatu dalam keragaman? Nah, anak-anak, tentunya di sekolah kita tidak dari satu suku saja ya nak ya, dari berbagai macam suku ya. Nah, meskipun dari berbagai macam suku, tapi tetap kita hidup rukun ya nak ya, saling membantu, saling bermain bersama, saling memberi ya. Di kampung kita juga atau di daerah rumah kita mestinya banyak yang ada yang berbeda suku, berbeda agama, berbeda karakter. Ya, meskipun berbeda, kita harus saling menghormati, saling menghargai, ya, saling membantu, ya nak ya, supaya tercipta hidup yang rukun, aman, damai, ya nak ya. Nah, ayo berlatih, kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Coba kamu tuliskan kegiatan bermain yang pernah kamu lakukan bersama temanmu.
Tuliskan yang menunjukkan persatuan dalam keragaman. Ini anak-anak tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Ini contohnya. Nama permainannya bermain sepeda. Anak-anak boleh memberikan contoh yang lain ya. Bermain sepak bola. Ya. Terserah anak-anak ya. Ini contohnya. Bermain kelereng. Nah, boleh, terserah anak-anak. Langsung kita lanjutkan ya. Ayo mengamati. Udin dan teman-teman mulai bermain pukul 16.00 ya. Karena kalimat terakhir jadi ada titiknya ya. Mereka bermain selama 1 jam. Mereka selesai bermain pukul 17.00 ya nak ya. Pukul 17 berarti pukul 5 sore ya nak ya. Nah ini amati tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Mulai bermain jam 4 ya, ini selesainya jam 5 berarti selama 1 jam ya. Ini ayo berlatih, gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan soal berikut. Siti mulai bermain boneka pada pukul 16. Pukul 16 itu cara ngitungnya anak-anak mulai 13, 14, 15, 16 berarti ada 4 berarti jam 4 sore. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapa Kak ia selesai bermain? Berarti kalau 1 jam berarti habis dari pukul 4, pukul 5 berarti habis dari pukul 16, berarti pukul 17 ya. Yang di sini digambar menunjuk angka yang keempat, yang di sini sampai angka 5 ya, jarum pendeknya ya. Terus selanjutnya ini anak-anak silakan dicoba ya nak ya. Silakan dicoba dikerjakan sampai nomor 5 ya. Nah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Ustazah mohon maaf yang bisa belajarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.